dilanjutkan dengan pembacaan tilawah dan sari tilawah untuk lebih berkahnya majelis WTP kita kali ini oleh Pak Junaidi dan Mbak Yeti. Kepada Pak Jun dan Mbak Yeti kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih atas pembacaan tilawah dan sari tilawahnya oleh Pak Jun dan Mbak Yeti. Tadi kita telah mendengarkan dengan seksama, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 277. Ya, dua ayat ini akan menjadi ayat yang menjadi inspirasi kami untuk mengangkat tema pada sore hari ini, yaitu WTP, waktunya untuk pengajian, jual beli kontemporer antara yang boleh dan yang dilarang. Jadi Ustadz Akil Haidar dan Bapak Ibu anggota Rehat Puhani yang dirahmati Allah, kalau bicara LKPP, ini izin Ustadz Akil, perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa kami di Direktorat Akuntansi Pelaporan Keuangan, sesuai namanya ya, jadi sudah kelihatan namanya ini, kami bergelut dengan namanya penyusunan laporan keuangan. Dan laporan keuangan yang kami susun adalah dari tentunya pemerintah ya, sebagai sebuah institusi besar yang mempunyai aset atau harta yang harus dikelola dengan baik dan transaksinya sudah sangat banyak. Baik itu yang sering diberitakan oleh media, ada pinjaman, hutang dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat dalam skop yang lebih kecil pada personal, pada diri kita selaku muslim, tentunya ada keterkaitannya ya, bahwa kita ada juga transaksi-transaksi ya,
yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan penggunaan harta yang kita miliki. Jadi, dan itu tentunya akan dipertanggungjawabkan juga di yaumil akhir, sehingga perlu kita pastikan bahwa segala sesuatunya itu perlu sesuai dengan kaidah syariahnya. Oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini, Majelis BTP mengangkat tema yang kami sadurkan kepada Ustadz Akil untuk nanti bahas selanjutnya, yaitu mengenai jual beli kontemporer antara yang boleh dan yang dilarang. Ini langsung ya dari Ustadz Akil nih, dari Rumah Fikih yang sangat berkompeten tentunya untuk membahas tema ini. Kami harapkan dari tema ini, Bapak Ibu yang selama ini di APK ya, sangat berkutat dengan angka-angka harta dan kemudian transaksi pemerintah, bisa lebih konsen lagi tidak hanya dengan yang tadi ya, tentang pemerintahan, tapi juga di harta pribadi kita untuk dapat dikelola dengan baik, sesuai dengan syariah, dan apalagi ya, dengan segala kompleksitas transaksi keuangan di zaman sekarang ini yang lebih beragam. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, sepertinya sudah tidak sabar, dan sepertinya tema ini sangat istilah zaman anak milenial zaman sekarang itu relate dengan kehidupan sehari-hari kita, maka kita simak saja ceramah dari Ustadz Akil. Tapi sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya Ustadz Akil ya, kami bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae atau riwayat hidup dari beliau. Nama adalah Ustadz Muhammad Akil Haidar LCMH. Kemudian riwayat pendidikan S1 Lipia Jakarta tahun 2016, jurusan perbandingan mazhab, dan kemudian S2 IIQ Institut Ilmu Quran ya Ustadz ya, Jakarta ya. Oke. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2021. Wah, ini baru saja lulus Ustadz. Wah, ini berarti langsung ilmunya kita bisa dapatkan yang paling terkini tentunya sesuai dengan tema kita saat sore hari ini. Dan beliau saat ini beraktivitas sebagai pengajar di Rumah Fikih Indonesia atau RFI. Ya, itu tadi CV beliau. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz untuk dapat menyampaikan materi kepada kami, dan nantinya ada sesi tanya jawab ya. Bagi Bapak Ibu, silahkan dapat bertanya menggunakan fitur raise hand nanti pada saat waktunya, atau juga bisa selama berlangsungnya materi melalui Zoom chat. Nah, selanjutnya kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Anas atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu Majelis Rehat Ruhani ya, Direktorat APK dimanapun Anda berada gitu ya, karena ini ternyata dari ujung timur sampai ujung barat gini, dari Sabang, dari Aceh sampai Papua. Semoga kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan keberkahan atas umur kita, atas keturunan kita, harta kita, ilmu kita, dan juga semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan sehingga nanti berpulang ke Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan membahas tentang fikih muamalah gitu ya. Yang mana judulnya sebenarnya sangat lebar. Judulnya sangat-sangat umum, sangat luas karena membahas fikih muamalah kontemporer, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Wah, ini jangankan kok membahas secara rinci, mungkin hanya menyebutkan jenis transaksinya saja, itu sudah satu kajian sendiri. Oh, sudah ada kajian kontemporer apa lagi nih? GoPay, OVO, katakanlah ya, PayLater, kemudian apa lagi? E-money, kemudian nanti jual beli online via Shopee, Tokped, dan seterusnya. Kemudian jual beli kredit, nanti ada lagi jual beli emas gitu ya. Ada yang jual beli emas kok cuma 5.000, itu gimana? Hukumnya apakah diperbolehkan atau tidak, emasnya ada atau tidak. Kemudian jual beli saham yang sekarang nih, karena lagi pandemi, banyak orang di rumah, banyak orang nganggur, akhirnya bisnis trading saham ini kayaknya mulai ngetren begitu ya, banyak dikenal oleh orang. Nah, sebenarnya boleh atau tidak, itu kan sama saja kita beli bisa untung bisa rugi, tidak
bedanya apa dengan judi dan seterusnya. Nah, ini kalau kita bicara muamalah kontemporer, maka sebenarnya sangat banyak sekali pembahasannya, gitu ya. Dan kalau kita mau kaji satu-satu, tentu akan membutuhkan waktu yang sangat luar biasa panjang, gitu. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mencoba untuk memberikan formulanya, begitu. Ini saya coba share screen ya, memberikan formulanya, bahwasanya di dalam masalah fikih muamalah itu ada sebuah rumus. Ya, yang mana ini merupakan pendapat jumhur ulama, ya, yaitu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, dan ini merupakan pendapat 4 madhab ya, kebanyakan madhab begitu mengatakan seperti itu. Annal asla fil uqudi wasyurut al jawaz was-sihhah wa la yahrumu minha wa yabtulu illa ma dalla syar'u ala tahrimihi wa ibtalihi. Nah, untuk melihat fenomena transaksi-transaksi yang tidak pernah ada di zaman Nabi, yang terus berkembang, tentu kita tidak bisa kemudian mengkaji satu persatu. Nah, maka kita butuh rumus untuk melihat itu semuanya, ya, untuk menentukan apakah ini sesuatu yang diperbolehkan atau ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Apa rumus pertama? Rumus yang menjadi dasar di dalam fikih muamalah adalah bahwa segala jenis akad transaksi muamalah, ya, itu hukum aslinya adalah diperbolehkan. Hukum aslinya diperbolehkan dan sah. Tidak ada yang haram, tidak ada yang hukumnya batal, kecuali yang dinyatakan haram oleh syariat. Nah, ini hukum dasar dari fikih muamalah. Kaidah dasar dalam fikih muamalah itu adalah semua jenis transaksi itu hukumnya aslinya boleh. Apapun transaksinya boleh, kecuali yang mengandung unsur haram. Nah, jadi ketika kita melihat satu transaksi baru, ini boleh apa enggak ya? Nah, kita bukan melihat mana yang membolehkan, dalil apa yang membolehkan transaksi ini. Bukan seperti itu cara melihatnya, tetapi kebalikannya. Apa yang menjadikan transaksi ini tidak diperbolehkan? Gitu. Ya. Melihat apapun ini, transaksi kredit emas, oke? Aslinya boleh, ya nanti dulu ya. Ya. Boleh, oke. Kira-kira yang menjadikan dia tidak boleh itu apa? Oke, jual beli saham, aslinya boleh. Semua transaksi ya, jual beli saham, oh semua hukumnya itu boleh kecuali yang ada unsur haramnya. Kira-kira dalam jual beli saham ini apa yang menjadikan dia haram? Kalau kita cari kok nggak ada, ya berarti boleh. Ya, asalkan tidak ada unsur yang menjadikan dia haram, berarti hukumnya adalah boleh. Ya, karena memang fikih itu bisa kita bagi menjadi dua, satu fikih ibadah dan satu fikih muamalah, yang mana agak berbeda prinsipnya, cara mainnya itu berbeda. Kalau fikih ibadah itu justru malah asal dari suatu ibadah itu hukumnya haram. Maka kita tidak boleh melakukan ibadah kecuali ada dalil yang memerintahkan atau yang mensyariatkan ibadah itu. Kita sholat 5 waktu, yang wajib cuma 5 waktu, ya sudah 5 waktu saja. Kita qobliyah ba'diyah, ya yang cuma yang disyariatkan saja. Oh, subuh itu yang diperintahkan cuma qobliyah, ba'diyah tidak diperintahkan, ya sudah kita tidak laksanakan. Gitu. Justru kalau kita mau melaksanakan, yang ditanya dalilnya apa kok kita melaksanakan? Gitu ya. Berbeda kalau fikih muamalah. Fikih muamalah justru malah asal segala sesuatu halal, maka kalau nanya, GoPay Ustadz kalau kita beli makanan, kok bayarnya pakai GoPay atau pakai OVO, itu boleh atau tidak? Nah, saya balik nanya, yang menjadikan itu haram apa? Ya nggak tahu Ustadz, cuman yang jelas tidak ada di zaman Nabi. Ya jelas, ya OVO sama GoPay tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Nggak pernah ada kok di zaman Nabi juga beli makanan via HP, gitu kan nggak ada. Gitu. Memang iya, tetapi cara mengetahui hukumnya kurang lebih seperti itu. Kemudian, di dalam fikih ibadah, itu cenderung karakteristiknya kehati-hatian di dalam berfatwa. Jadi kalau dalam fikih ibadah itu jangan sampai kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jangan sampai kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Karena itu merupakan pembebanan kepada hamba Allah. Pembebanan kepada umatnya Nabi Muhammad. Wong Allah saja tidak mewajibkan, kok kita yang bukan siapa-siapa mewajibkan. Nah, ini dosanya sangat besar itu. Karena mewajibkan sesuatu itu hak prerogatif Allah. Ya, sebagaimana di dalam fikih muamalah, nah itu cenderungnya malah kemudahan. Karena hukum asalnya boleh, maka jangan terlalu mudah mengatakan tidak boleh padahal Allah membolehkan gitu.
Ya, jangan sampai kita mendahului Allah, gitu ya. Kita mengatakan sesuatu ini haram, padahal Allah tidak mengharamkan. Nah, ini penting bagi kita untuk kemudian lebih hati-hati. Ya, jadi kehati-hatian di dalam fikih ibadah itu tidak terlalu mudah melakukan suatu ibadah baru. Sedangkan di dalam fikih muamalah itu kehati-hatiannya justru tidak mudah mengharamkan sesuatu muamalah yang baik. Gitu. Jadi karena apa? Karena asalnya pun berbeda. Begitu. Meskipun kehati-hatian ini adalah kehati-hatian dalam berfatwa. Tentu kalau berfatwa kan ngomong halal haram. Kalau kehati-hatian di dalam bersikap mungkin wah ini akad kok nggak jelas, saya mending nggak usah saja. Itu bagus. Tetapi tidak melakukan itu bukan berarti mengharamkan. Mengharamkan dengan tidak melakukan itu dua hal yang berbeda. Oh, transaksi ini nggak jelas, saya tidak berani mengatakan haram karena saya juga nggak tahu, saya bukan orang yang kompeten mengatakan haram, tetapi karena nggak jelas, saya juga nggak mau untuk melaksanakannya. Nah, ini sikap yang tepat nih. Jadi antara memberikan hukum dengan bersikap melakukan transaksi tersebut itu dua hal yang berbeda. Kemudian, kalau fikih ibadah itu sifatnya biasanya tidak rasional. Tidak rasional. Kenapa kok subuh itu 2 rakaat? Ya karena Allah maunya begitu. Kenapa kok maghrib 3? Kenapa dari 5 waktu ini kok yang ganjil cuma maghrib? Kenapa nggak 2 gitu yang ganjil? Dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian kenapa kok kurban itu hanya diperbolehkan kalau nggak sapi, onta, kambing? Nggak boleh kok kurban ayam, kurban lele, itu nggak boleh. Padahal kalau di sini orang-orang itu makan kambing kayaknya pada kolesterolan, pada darah tinggi. Gimana kalau kita nyembelihnya lele aja, kurban lele aja? Boleh apa enggak? Ini sesuatu yang sifatnya tidak rasional. Pokoknya nggak boleh. Dari sananya memang begitu aturannya. Ya sudah, kita lakukan. Nah, kalau muamalah itu biasanya rasional yang digunakan. Jadi, kenapa kok haram? Itu biasanya ada sebab yang memang diketahui alasannya. Katakanlah, kenapa kok riba itu haram? Oh, karena di situ ada kezaliman. Kenapa kok gharar itu haram? Kenapa kok maisir atau judi itu haram? Karena di situ berpotensi untuk menimbulkan keributan dan seterusnya. Kenapa kok katakanlah gadai dengan meminta jaminan dan jaminannya kita pakai itu kok diharamkan? Karena itu termasuk dalam riba. Oh, karena itu bukan menolong orang, meminjam orang dengan menahan barangnya, kemudian barangnya kita pakai, baru kita lepaskan sampai dia bisa bayar, itu bukan menolong namanya, itu memanfaatkan orang butuh. Di situ ada kezaliman. Nah, ini ada rasionalnya. Jadi asalkan hal-hal yang merugikan itu kok bisa dianulir, bisa dieliminasi ya dari transaksi kita ini, maka insya Allah transaksi kita ini akan menjadi halal. Karena memang tujuan agama Islam ini datang, syariat ini datang untuk kemaslahatan manusia. Sehingga kalau ada suatu muamalah yang mana di situ kok pure mendatangkan kemaslahatan, ya harusnya tidak haram dong. Karena memang syariat itu bukan untuk menyusahkan manusia, tapi untuk memudahkan manusia. Hanya saja kacamata yang harus kita pakai untuk menentukan apakah di sini ada maslahah atau ada madorot itu adalah kacamata syariah, bukan kacamata kita sebagai orang yang penuh dengan subjektivitas. Kalau riba, oh penuh maslahat, karena dengan riba itu saya jadi kaya. Oke, itu di mata orang rentenir, di mata rentenir itu menjadikan dia kaya, manfaatnya banyak. Tetapi di sisi lain itu menjadi madorot ya bagi orang-orang yang terkena lintah darat itu kan jadi madorot. Nah ini harus dua sisi. Tentu syariat yang paling punya sudut pandang paling objektif gitu ya. Sedangkan kalau manusia biasa yang tidak menggunakan ilmu tetapi menggunakan hawa nafsu, ya pastinya akan jadi kacau balau. Maka harus ulama yang bisa jujur, bisa objektif di dalam menilai. Kemudian yang berikutnya, fikih ibadah cenderung stagnan ya atau statis. Ya gitu-gitu aja pembahasan dari dulu. Kalau fikih ibadah itu pasti pertama bab toharoh. Toharoh itu pasti bahas air, tayamum, wudhu, gitu-gitu aja gitu ya. Kemudian sholat itu ya pasti menghadap kiblat, tutup aurat, cara mengangkat tangan itu setelinga atau sepundak sih gitu ya. Allahumma ba'id baini atau Allahu akbar kabiro, pakai doa kunut atau tidak. Itu saja dari dulu sampai sekarang itu saja. Dan memang tidak boleh berkembang. Fikih ibadah itu ya harus itu aja gitu. Ya, walaupun bukan berarti tidak penting ya, karena banyak juga di antara kita yang sudah merasa tahu dengan fikih ibadah tapi ternyata pas mempelajari, oh ternyata gitu, oh ternyata itu karena ketidaktahuan. Jadi kadang kita itu perlu mencari ilmu bukan untuk mengetahui sesuatu, tetapi minimal mengetahui bahwa kita itu ternyata belum banyak tahu gitu. Nah itu penting juga, karena tahapan orang itu ada orang yang tahu dan dirinya sadar bahwa dirinya itu tahu. Ada orang yang tidak tahu
dan sadar bahwa dirinya tidak tahu. Maka orang-orang seperti ini insya Allah akan cari ilmu terus. Nah, yang paling bahaya adalah orang yang ketiga. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, gitu. Bahasanya Imam Ghazali begitu. Man la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan tidak sadar bahwa dirinya itu tidak tahu. Sehingga dia akan sok tahu, sudah merasa tahu, dia akan bersandarkan pengetahuan yang sebenarnya salah itu karena ketidaktahuan. Nah, ini jangan sampai kita di dalam posisi seperti itu, gitu ya. Kita harus berada di dalam posisi orang yang terus merasa tidak tahu. Nah, biasanya orang yang merasa tidak tahu itu adalah orang yang terus belajar. Itu akan merasa terus tidak tahu. Nah, fikih ibadah cenderung stagnan dan statis, gitu ya. Tetapi pasti juga banyak hal yang kita tidak ketahui juga, maka tetap wajib kita pelajari juga. Nah, sedangkan fikih muamalah itu sangat berkembang dengan pesat. Berapa banyak jenis transaksi yang tidak ada di zaman Nabi tapi ada di zaman sekarang. Ya, bahkan kalau kita katakan jual beli kita sudah nggak kayak di masa Nabi. Kita jual beli cuma di Indomaret belanja gitu kan. Ambil ke kasir langsung taruh, nggak ditanya, Bu, saya beli ya ini enggak. Si kasirnya pun nggak bilang seperti itu. Kasir paling bilang pulsanya sekalian, Pak. Kan paling itu. Yang dibicarakan kasir kan itu ya, bukan malah ijab kabulnya malah tidak ada. Langsung tek sekian, Pak. Oke, gitu. Ada membernya tidak dan seterusnya. Malah bukan yang substansional, bukan yang akadnya gitu. Nah, yang seperti ini kan tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, tetapi apakah boleh atau tidak? Itu perlu parameter yang benar. Kemudian yang berikutnya, karena memang fikih ibadah ini cenderung stagnan, maka porsi ijtihadnya pun sedikit. Sehingga sholat itu insya Allah kalau kita mendapatkan dari tata caranya kita diajari oleh guru yang benar, insya Allah sudah benar. Karena memang dari dulu sampai sekarang sholat itu begitu. Jadi insya Allah terjadinya memberikan hukum, salah di dalam memberikan hukum itu insya Allah sangat sedikit. Karena memang sudah dipelajari ulang oleh sekian generasi dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Maka insya Allah sudah sangat valid lah ketepatan di dalam menghukuminya. Tetapi kalau fikih muamalah itu karena sangat berkembang dan banyak hal yang belum dihukumi, belum ada ketetapan pasti dari suatu institusi atau dari ulama yang memberikan fatwa, maka porsi ijtihadnya pun sangatlah besar terhadap perkembangan muamalah yang ada. Oke. Nah, itu adalah perbedaan antara fikih ibadah dan fikih muamalah. Dan untuk melihat tadi sebagaimana saya sebutkan bahwa fikih muamalah itu semuanya hukumnya halal kecuali mengandung unsur-unsur yang haram, maka justru yang lebih mudah, gampangnya gitu ya, memulai belajar fikih muamalah itu justru malah memulai dari yang haram-haram dulu. Jadi kira-kira apa yang menjadikan suatu muamalah itu haram? Itulah yang kita kenali dulu, sehingga asalkan kalau kita sudah tahu itu semuanya, kita melihat suatu muamalah yang baru, kita analisa. Oh, muamalah yang baru ini tidak mengandung satu pun di antara unsur-unsur yang menjadikan dia haram. Maka kemungkinan besar kesimpulannya adalah boleh. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, karena kita sudah tahu unsur haram di dalam fikih muamalah. Nah, apa saja unsur haram di dalam fikih muamalah itu? Sebenarnya ada banyak ya, tetapi yang menjadi core itu adalah beberapa hal di bawah ini. Pertama, maisir. Maisir itu artinya judi. Ya, perjudian. Ya, pokoknya suatu muamalah kok di situ ada judinya, maka hukumnya haram. Yang kedua adalah gharar. Gharar itu adalah ketidakjelasan. Baik ketidakjelasan di dalam akad, waktu akad, barangnya, harganya dan seterusnya. Ya. Gharar intinya ketidakjelasan. Walaupun nanti tidak semua ketidakjelasan itu hukumnya haram. Kita juga perlu garis bawahi yang ini gitu ya. Jual beli saham itu nggak jelas kita apakah untung ataukah kita rugi. Tapi apakah ketidakjelasan itu hukumnya haram? Nah, kita perlu pelajari lebih lanjut. Jadi tidak semua yang tidak jelas hukumnya juga haram. Justru malah ada beberapa investasi yang dia itu sudah pasti. Kamu kalau investasi 10 juta dalam setahun akan mendapatkan 1 juta. Katakanlah seperti itu. Justru malah kepastian di dalam investasi itu malah bisa menjadikan bentuk investasi itu hukumnya haram. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya, riba. Ini core-nya ya. Jadi haram di dalam fikih muamalah itu tidak hanya riba. Riba memang satu hal yang tadi disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 275 atau berapa itu ya. Tadi ya, itu memang sangatlah luar biasa besar ancamannya. Bahkan kalau diteruskan lagi ayatnya,
itu disebutkan di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah segala bentuk riba yang tersisa. Gitu. Tinggalkanlah segala bentuk riba yang tersisa, karena memang di dalam surat Ali Imran itu disebutkan, janganlah memakan riba, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan makan riba kalau berlipat ganda. Ini surat Ali Imran ayatnya saya lupa ya, tapi intinya ayatnya itu, di situ Allah mengharamkan riba tapi yang berlipat ganda. Nah, sebagian orang memahami yang haram dari riba itu kalau berlipat ganda, kalau nggak berlipat ganda nggak haram. Iya, itu ayatnya ada Ustaz di surah Ali Imran. Benar, tetapi itu bukan ayat yang terakhir turun. Ayat yang terakhir turun di dalam masalah riba adalah surat Al-Baqarah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah semua bentuk riba, mau yang sedikit, mau yang banyak, mau yang berlipat ganda ataupun yang tidak. Ya, fa illam taf'alu, kalau kamu tidak mau mendengarkan atau tidak mau meninggalkan perbuatan riba ini, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka akan dikumandangkan perang, akan diazankan. Azan itu kan artinya dikumandangkan. Dikumandangkan perang dari Allah dan Rasul. Jadi keharaman di dalam muamalah yang sampai ditantang perang sama Allah sama Rasulnya, itu riba. Jadi ini core. Tetapi sekali lagi, riba bukan satu-satunya unsur yang menjadikan suatu muamalah itu hukumnya haram. Ya gampangnya, riba adalah tambahan yang boleh. Kemudian yang berikutnya adalah batil. Batil itu adalah usaha-usaha yang isinya ada kemaksiatan, ada pelanggaran-pelanggaran di situ. Baik pelanggaran mungkin jual beli pas Jumatan ya bagi laki-laki yang wajib Jumatan, atau mungkin pelanggaran karena black market, tidak bayar pajak dan seterusnya, yang mana itu merupakan aturan dari suatu negara, yang itu merupakan kesepakatan dari suatu negara. Nah itu kan berarti menyalahi aturan, menyalahi kesepakatan. Padahal al-muslimuna ala syurutihim. Ya, orang Islam itu terikat kepada kesepakatan-kesepakatan yang telah ia laksanakan. Gitu. Nah ini maisir, gharar, riba, dan batil ini adalah 4 hal yang menjadikan suatu muamalah itu hukumnya haram. Tetapi ini hanya sebagian saja. Yang lainnya bisa jadi bai'ul mutor. Apa itu bai'ul mutor? Harga yang dieksploitasi begitu karena kebutuhan. Katakanlah lagi pandemi seperti ini, kemudian ambulan lagi laris-larisnya, ada orang sudah sedikit lagi mati kalau tidak dibawa ke rumah sakit, sedikit lagi meninggal kalau tidak dibawa ke rumah sakit, yang tadinya harganya sewa ambulan 1 juta sama dia dinaikkan jadi 5 juta. Ini kezaliman, gitu ya, bai'ul mutar. Ikrah itu dengan dipaksa, naikkan harga karena dipaksa. Ghuban itu overpricing, ya sama juga. Najas itu artinya berpura-pura menawar dari suatu perdagangan, ya. Katakanlah kita mau beli mobil gitu ya, terus second gitu, terus oh ya Pak, terima kasih bagus nih, tapi saya pikir-pikir dulu, tiba-tiba ada datang seseorang yang bilang, Pak, harga mobil ini berapa? 100 juta. Masa 100 juta murah banget? Padahal kondisinya masih bagus gini-gini kok, murah banget. Wah iya Pak, tapi ntar dulu, jangan antum beli dulu, karena Bapak ini sudah nawar, begitu. Akhirnya kita yang tadinya mau mikir-mikir dulu langsung membeli. Padahal ternyata orang yang baru datang nawar itu temannya si penjual. Nah ini pura-pura nawar. Jadi memainkan psikologi kita supaya kita merasa bahwa harga ini sudah sangat murah, barangnya sangat bagus, buktinya banyak yang nawar. Padahal yang nawar itu semuanya adalah temannya si pedagang. Dia tidak seriusan mau beli gitu ya, cuman supaya kita itu panik. Gitu. Nah, itu namanya bai'un najas. Itu juga haram. Ihtikar itu artinya menimbun. Jadi memainkan harga dengan cara menimbun. Nimbun masker ya kemarin, hand sanitizer yang kemarin kejadian dekat-dekat dengan kita, itu juga di situ ada kezaliman ya, maka ada unsur yang haram. Ada ghish itu menyembunyikan informasi tentang barang, atau ya intinya ada cacat yang tidak disebutkan. Ada tadlis itu mencampurkan yang baik dengan yang buruk supaya yang buruk ini nggak kelihatan. Itu namanya tadlis. Nah ini beberapa unsur yang menjadikan suatu muamalah hukumnya haram. Nah, ketika kita melihat suatu muamalah kontemporer ini, maka kita lihat, jika mengandung salah satu di antara unsur yang kita sebutkan ini, maka sudah bisa dipastikan hal itu haram. Tetapi kalau tidak mengandung satu pun di antara yang kita sebutkan ini, maka kemungkinan besar itu adalah bentuk muamalah yang hukumnya halal.
gitu ya, itu adalah suatu bentuk muamalah yang tidak masalah, meskipun tidak pernah ada di masa Nabi, meskipun tidak ada dalil satupun yang menghalalkan. Karena memang di dalam prinsip fikih muamalah adalah kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, berarti hukumnya halal. Gitu saja. Jadi bukan cari dalil untuk menghalalkan, tapi justru cari dalil untuk mengharamkan. Kalau tidak ada, ya berarti halal. Ya gitu. Kurang lebih seperti itu cara di dalam menentukan suatu fikih muamalah. Oke. Kemudian yang berikutnya, tahapan di dalam menentukan hukum suatu muamalah. Jadi ada tahapannya, Pak. Tidak asal kita katakan itu halal, itu haram. Yang pertama adalah tahapan tasawwur. Tasawwur itu apa? Tasawwur itu mendeskripsikan praktik muamalah. Maksudnya apa? Contohnya begini. Arisan. Arisan itu di zaman Nabi Muhammad tidak ada. Ya, tidak ada Nabi Muhammad dengan para sahabat lagi ngumpul, lagi rapat di masjid, membahas masalah politik, membahas masalah perang, dan seterusnya. Istri-istri sahabat itu pada ngumpul di satu rumah, begitu ya, mereka malah arisan. Begitu nggak ada yang seperti itu. Maka arisan ini adalah satu hal yang baru. Maka kita harus tetapkan tasawur. Tasawur itu apa? Kita deskripsikan. Arisan seperti apa sih? Oh, arisan itu gini. Jadi ada 10 orang katakanlah, mereka setiap bulan setor 100.000. Semuanya 100.000. Jadi terkumpullah 1 juta. Nah, dari 1 juta itu nanti dikocok. Dikocok siapa yang dapat duluan. Nah, yang dapat duluan, dia akan mendapatkan 1 juta. Kemudian, minggu berikutnya, ngumpul lagi, patungan 100.000 lagi, dikocok lagi, tetapi yang sudah dapat nggak boleh dapat lagi. Sampai kapan? Sampai 10 kali. Jadi sampai semuanya dapat. Oh, itu namanya tasawwur. Nah, jadi kalau mendeskripsikan suatu muamalah kok sudah salah, pasti ke belakangnya nanti menarik kesimpulan hukumnya pasti salah. Makanya ini penting nih. Ya, kita harus deskripsikan dengan benar. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya tadi ya, arisan itu pokoknya dikocok, siapa yang namanya keluar itulah yang dapat. Di bulan berikutnya di patungan lagi melakukan hal yang sama lagi, dikocok lagi, yang keluar namanya dapat. Kalau hanya sampai situ saja tidak disebutkan bahwa nanti akan terjadi 10 kali sampai semuanya dapat, dan yang sudah dapat tidak boleh dapat lagi sampai 1 putaran. Itu kan informasi yang penting. Kalau sampai itu kok tidak disebutkan, maka nanti akan dihukumi sebagai judi. Karena memang ya terus kapan saya dapat nggak pasti dong, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau di arisan itu kan pasti dapat, tapi waktunya kapan itulah yang diundi. Nah, ini tasawur itu kurang lebih mendeskripsikan seperti. Kemudian yang berikutnya, setelah kita selesai di dalam mendeskripsikan sesuatu, ada yang namanya takyif. Takyif itu apa? Mengembalikan transaksi yang sudah kita deskripsikan itu kepada hukum syariat. Oh, berarti arisan itu sebenarnya akad yang dipakai di dalamnya itu apa sih? Nah, kita kembalikan kepada fikih Islam. Arisan tentu nggak ada ya, babu arisan itu nggak ada gitu ya. Maka kita carinya jangan bab arisan, tetapi bab apa? Kalau melihat deskripsinya, oh berarti orang yang dapat di apa sih namanya? Di putaran pertama, di bulan pertama, itu 9 bulan berikutnya, dia cuma bayar 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Oh, berarti orang yang dapat di putaran pertama, itu artinya dia mendapatkan pinjaman dari 9 orang lainnya. Dan di bulan berikutnya, dia nyicil pinjaman tersebut per 100.000, 100.000, 100.000. Kepada 9 orang yang meminjami dia. Sedangkan orang yang terakhir dapat itu adalah orang yang memberikan pinjaman kepada 9 anggota lainnya, dan dia akan dibayar, dikembalikan uangnya bulan pertama, bulan kedua dia akan dapat dari siapa, bulan ketiga, dan seterusnya begitu. Jadi, oh akadnya adalah akad hutang piutang. Oh kalau akad hutang piutang berarti boleh asalkan aturannya begini. Nah, itu namanya takyif. Nah, setelah ketemu akadnya apa, baru yang terakhir adalah tatbik. Oh, berarti hukumnya boleh. Karena hutang piutang di dalam Islam itu boleh, asalkan begini. Aturannya seperti ini. Nah, ini. Jadi ini tahapan di dalam menentukan hukum di dalam Islam. Yang mana dari tasawurnya saja, ini ulama sudah bisa banyak berbeda. Katakanlah kayak GoPay. Jadi GoPay itu sebenarnya apa sih? Tasawurnya bagaimana sih? Ada ulama-ulama kita yang mengatakan, ketika kita top up GoPay, itu artinya kita memberikan pinjaman kepada GoPay. Oh, berarti qard, hutang piutang. Kalau hutang piutang, berarti kita tidak boleh mendapatkan tambahan atas hutang
atas pemberian pinjaman kita kepada perusahaan GoPay begitu. Tambahannya apa? Bisa jadi berupa diskon dan seterusnya. Kalau pakai GoPay harganya lebih murah dan seterusnya. Oh, itu tambahan, itu manfaat yang kita dapat, itu nggak boleh. Kalau ternyata top up kita itu adalah memberikan pinjaman kepada sang perusahaan. Itu tasawur pertama. Tapi ada juga yang mengatakan, oh itu bukan pinjaman, tapi itu titipan. Itu titipan, wadiah. Sehingga wadiah itu kalau pinjaman, itu ada tempo waktunya biasanya, sebulan, 2 bulan. Sehingga kalau belum jatuh tempo, kita tidak diperbolehkan atau sebaiknya tidak menagih dulu. Sedangkan kalau wadiah itu bisa kita ambil kapan saja. Ibaratnya kita masukin hari ini, ya, jam 7 pagi kita masukin, jam 8 pagi kita langsung ambil lagi, langsung kita pakai. Boleh nggak? Ya boleh. Oh berarti itu tidak masuk ke dalam hutang piutang. Kalau kayak gitu lebih cocoknya wadiah. Wadiah itu pokoknya nitip, kalau kita butuh langsung kita ambil dan itu ya langsung ada, pasti langsung ready. Itu tidak terlalu sama karakternya dengan wadiah. Atau ada juga yang mengatakan, oh itu sor. Itu adalah tukar menukar uang. Satu uang kartal, satu uang digital. Uang kartal kita tukar dengan uang digital. Jadi dia punya uang, saya punya uang 100.000 fisik, dia punya uang 100.000 digital, kita tukar. Itu sorf. Berarti kalau sorf nanti ada tambahan, gimana? Nanti kalau ada manfaat gimana dan seterusnya. Tasawurnya beda, takyifnya pasti beda, hukumnya pun juga pasti berbeda. Bahwa riba itu hukumnya haram, ulama semua sepakat. Hanya saja yang perlu menjadi catatan adalah mana yang riba, mana yang bukan riba. Itu yang sampai saat ini bahkan sekelas kasus bank, perbankan, kredit di bank itu riba atau tidak, ulama tidak sepakat. Makanya yang namanya sebutan itu tidak ngaruh di dalam hukum Islam. Tidak penting sebutan itu apa. Ya, kadang sesuatu yang kan sering banget kan kalau kita lihat investigasi gitu kan ya, sebut saja namanya bunga. Kan gitu ya. Nah, itu kan cuma nama gitu. Padahal aslinya namanya siapa gitu, tapi sebut saja namanya bunga. Oke, namanya bunga, tetapi hakikatnya apa? Itu baru bisa kita ketemu kalau kita pas di dalam tasawurnya, di dalam takyif. Dan di dalam masalah tasawur dan takyif inilah ulama sangat sering berbeda pendapat. Nah, pertama, prakteknya seperti apa? Apakah A ataukah B? Apakah masuknya akad A ataukah masuknya akad B? Oke, katakanlah masuk akad A. Ternyata ulama yang mengatakan bahwa transaksi yang baru ini maksudnya adalah akad A, ternyata ulama yang mengatakan hal itu berbeda pendapat lagi. Nah, sekarang hukumnya A ini boleh apa enggak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh jika syaratnya kayak gini. Kalau syaratnya tidak terpenuhi maka baru tidak boleh. Nah, ini di dalam tasawurnya sudah berbeda pendapat, di dalam takyifnya juga nanti ada perbedaan pendapat, maka pasti di dalam masalah memberikan hukum itu juga ada perbedaan pendapat. Baik, itu adalah dasar di dalam secara gambaran, secara singkat saja tentang bagaimana kita menghukumi suatu bentuk muamalah yang baru. Maka setelah itu kita coba praktekkan kepada salah satu transaksi. Ya. Apa contohnya? Transaksi emas, jual beli emas. Ya. Banyak yang kemudian berinvestasi emas, ya. Investasi emas itu ada yang beli emas, ya, punya duit 10 juta, beliin emas 10 gram. Atau juga ada yang kredit emas, gitu ya. Ada juga yang beli emasnya secara online, ada juga yang nyicil emas tapi dengan cara bukan kredit. Tapi punya uang 10.000, kita belikan emas secara digital. Kita tabungkan sehingga 10.000 di hari ini kita dapat berapa gram, 0,0 sekian katakanlah. Minggu depan kita tambahkan lagi 50.000. Minggu depan lagi kita tambahkan lagi sekian ribu dan seterusnya dan seterusnya. Itu praktek-praktek yang seperti itu kan tidak pernah ada di zaman Nabi. Bahkan jual beli emas pun yang kita laksanakan sekarang itu sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh di zaman Nabi Muhammad. Di zaman Nabi jual beli emas itu antara dengan emas atau emas dengan perak. Kalau sekarang itu jual beli emas dengan rupiah, dengan uang kertas. Itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga sudah dipastikan atau sangat besar potensinya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang harus kita hati-hati di dalamnya. Oke, kalau kita melihat transaksi emas, ya, jual beli emas, maka yang harus kita perhatikan pertama bukan masalah ada ribanya enggak, ada ghisnya enggak, ada ghodornya enggak, bukan itu dulu, tapi perhatikan
dia memenuhi syarat dan rukun jual beli atau tidak. Kalau dari sini saja kok sudah tidak memenuhi, ya sudah dari awal nggak boleh. Pertama apa? Ada ijab, ada qabul. Ada nggak ijab qabulnya? Walaupun ijab qabul nggak harus saya terima, atau saya beli, nggak harus. Kadang cuma masalah ngeklik transfer itu sudah ijab qabul. Asalkan kita sudah ngeklik beli dan kita sudah klik transfer, itu artinya kita ijab. Nah, kalau mereka kok mengkonfirmasi, berarti mereka qabul. Nah, jadi tidak harus berupa ucapan, tapi bisa berupa klik-klikan, kan begitu. Itu pertama ijab qabul. Yang kedua adalah adanya dua orang yang berakad, dua pihak yang berakad, ada penjual, ada pembeli. Ya, ini tidak harus orang, bisa sistem, bisa alat, pokoknya yang penting mewakili satu pihak, gitu ya. Ada dua pihak yang melakukan transaksi. Kemudian yang ketiga, nah ini penting ini, ada objek akadnya, entah barang ataupun uang. Ya. Uang dan barang ini kan diperjualbelikan, harus ada. Kalau dari awal, Ustaz, saya beli emas, tapi online. Jadi beli emas, katakanlah saya langsung beli, begitu ya, nunggu harganya agak naik dikit, saya langsung jual. Itu boleh atau tidak? Nah, tergantung. Kalau antum jual beli emasnya itu kok memang beneran ada emasnya yang bisa dicetak, kalau antum kok pengen tarik itu, kalau antum kok pengen cetak itu bisa, maka ya berarti real jual beli. Rukunnya terpenuhi, bisa jadi halal. Tapi kalau dari awal nggak ada, Ustaz, kayaknya itu cuman kayak semacam sebagai patokan saja emas itu, tapi emasnya nggak beneran ada. Patokan apakah kalau harganya naik, emas naik, berarti saya bisa dapat untung, tapi kalau harga emasnya kok turun, maka saya bisa rugi kalau menjualnya. Nggak ada, Ustaz, gitu. Nggak ada emasnya. Nah, dari awal, ini bukan masalah riba atau bukan riba. Dari awal rukunnya saja udah nggak terpenuhi, barangnya nggak ada, fiktif. Nah, ini nggak bisa ya. Jadi barangnya harus ada ketika akad, baik ada barang atau ada izin untuk menjual. Kita bukan pemiliknya, tetapi kita sebagai agen, kita sebagai wakil dari pemilik untuk menjualkannya, atau juga ada spesifikasinya. Jadi kita barangnya belum ada, tapi kita jual spesifikasi, inden. Ya. Saya mau beli mobil Innova tahun 2021 warna hitam tipe G otomatis yang bensin, katakanlah seperti itu. Ini kan udah jelas. Oke, kalau gitu harganya sekian, mana uangnya, silahkan bayarkan uangnya, nanti saya carikan barangnya. Ya, ini namanya jual beli salam. Dan jual beli salam ini boleh karena spesifikasinya sudah disepakati di awal, sudah jelas dari awal. Meskipun barangnya belum ada itu maksudnya belum ada di tangan kita, tapi di pasaran banyak, bisa kita temukan dengan mudah. Maka itu diperbolehkan dan namanya jual beli salam. Atau yang kedua, objek akadnya secara syar'i boleh dimiliki. Ya, kalau minuman keras, makanan yang haram dan seterusnya itu nggak boleh dimiliki, maka tidak bisa untuk kita jual belikan. Harta tanah wakaf kok kita jual itu nggak boleh juga, karena tidak boleh untuk dimiliki. Tanah wakaf itu ya sudah menjadi milik umum, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, objek akad mungkin dan bisa diserah terimakan. Harus ada dan mungkin untuk diserah terimakan. Itu juga menjadi syarat dari rukun barang, ya. Rukunnya itu kan objek akad. Syaratnya apa? Harus bisa diserah terimakan. Mungkin untuk diserah terimakan. Walaupun ya kadang nggak diserah terimakan sih, saya titip aja deh di situ. Tapi bisa kalau kita mau, kita bisa untuk mencairkan. Kemudian yang berikutnya, objek akad sudah jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Oke, itu untuk secara umum seperti itu. Sedangkan untuk emas itu ada tambahan aturan lagi. Jika sesama barang ribawi, maka harus sama ilahnya, yang mana sama ilahnya dan sama jenisnya, maka syaratnya adalah sama kuantitas dan sama waktunya. Contohnya emas tukar dengan emas, itu syaratnya 2. Kuantitasnya sama-sama 10 gram. Yang berikutnya harus kontan. Emas saya sekarang, emas antum juga hari ini juga. Harus di dalam satu majelis. Tidak boleh kok tidak satu majelis. Kemudian yang berikutnya, jika sesama barang ribawi yang memiliki ilat yang sama tetapi beda jenisnya, maka waktunya harus sama tetapi tidak diharuskan sama kuantitas. Contohnya tukar-menukar antara emas dan perak. Saya punya emas 1 gram, antum punya perak katakanlah 100 gram. Terus kita sepakat, oh ya sudah, ayo kita tukar 1 gram emas dengan 100 gram perak. Oke, boleh asalkan satu, harus kontan. Saya serahkan emas saya sekarang, antum serahkan perak antum sekarang. Kenapa kok tidak boleh beda waktu? Nggak boleh kok emas saya sekarang, perak antum bulan depan. Kenapa kok nggak boleh? Karena bisa jadi
nilai tukar antara emas dan perak bulan ini dengan bulan depan sudah beda. Sekarang harganya 1 gram emas sama dengan 100 gram perak. Bulan depan bisa jadi 1 gram emas itu nilainya sudah 150 gram perak. Jadi kalau antum bayarnya kok bulan depan dan cuma 100 gram perak, itu saya yang rugi. Karena harusnya kalau bulan depan saya dapatnya 150 gram di harga bulan depan, loh. Nah, ini maka harus kontan. Kenapa? Karena sama-sama emas dan perak. Ini sama-sama, nanti kita akan sebutkan kenapanya. Kemudian yang berikutnya, jika sesama barang ribawi tetapi beda ilat, maka tidak harus sama kuantitasnya dan juga tidak harus sama waktunya. Contohnya emas dan gandum. Emas dan gandum ini tidak, ya boleh kilo-kiloannya tentu tidak sama begitu ya. Kemudian yang berikutnya tidak harus kontan juga, boleh secara kredit juga. Oke, ini aturannya. Kenapa? Karena ada hadis terkhusus masalah emas dan perak ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, jika melakukan transaksi antara pertama emas dengan emas ditukar dengan emas, atau perak dengan perak, atau gandum dengan gandum, atau tepung, ini syair itu gandum juga tapi yang sudah menjadi tepung dengan tepung, watamru bitamri, kurma ditukar dengan kurma, yang keenam garam ditukar dengan garam, maka syaratnya dua hal. Pertama, harus sama kuantitasnya, yang kedua harus sama waktu serah terima. Jadi saya menyerahkan emas saya sekarang, antum menyerahkan emas antum sekarang. Gitu. Harus tek begitu. Tidak boleh emas saya sekarang, emas antum bulan depan. Tidak boleh. Kecuali akadnya utang. Tapi kalau akadnya kok jual beli, ya harus kontan pada saat itu. Ya, itu hadis riwayat Muslim. Tetapi kalau berbeda jenisnya, katakanlah emas dan perak, kok kita lakukan transaksi tukar, menukar emas, saya punya emas, antum punya perak, kuantitas tidak harus sama, tetapi waktunya harus sama, harus kontan juga. Oke, nah ini hadisnya. Sebenarnya ada beberapa hadis lagi, tapi saya kira hadis yang tadi sudah sangat cukup. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika kita melakukan jual beli emas secara kredit? Ya, tadi jika emas dengan emas, syaratnya dua, satu sama kuantitasnya, dua sama waktunya. Yang kedua, perak dengan perak juga demikian, sama kuantitasnya, sama waktunya. Yang ketiga, kalau perak ditukar dengan emas, maka kuantitas tidak harus sama, tetapi waktunya harus sama. Yang berikutnya, kalau emas dengan kurma, maka bebas. Waktunya tidak harus sama, kuantitasnya juga tidak harus sama. Boleh sama, boleh tidak sama. Yang menjadi pertanyaan adalah jika emas ditukar dengan uang. Emas ditukar dengan uang. Apakah mengikuti aturan yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau yang mana? Ya, di antara yang keempat ini, apakah yang mana nih kurang lebih? Ya, karena di dalam hadis cuma disebutkan emas dan perak saja. Nah, maka akan kita coba cari beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana jika emas ditukar dengan uang kertas? Ya, bagaimana jika emas tidak menjadi nilai tukar? Nah, begini. Yang menjadi pertanyaan terakhir adalah apa ilat hukum yang menjadikan transaksi emas memiliki aturan khusus? Kenapa kok Rasulullah memberikan aturan khusus kalau emas ditukar dengan emas itu harus kontan, harus sesuai dengan harus pada saat itu juga. Berbeda kalau tukar motor dengan motor. Katakanlah saya nih dengan Pak Anas ya. Saya dengan Pak Anas, saya punya motor Supra tahun 2010. Pak Anas juga punya motor Supra tahun 2010, tapi punya saya sudah jelek. Punya Pak Anas masih sangat bagus karena jarang dipakai gitu. Jadi kilometernya pun masih 1000. Punya saya udah buat ngojek, buat apa, pokoknya sudah rusak gitu. Tapi saya punya dua nih, Pak. Akhirnya kita tukar. Pak, dua motor saya yang Supra tahun 2010 yang udah jelek-jelek itu, saya tukar dengan Supra Bapak tapi satu. Nah, pertanyaannya, Pak, riba atau tidak riba, Pak? Boleh atau tidak boleh seperti itu? Asalkan kita sepakat ya. Jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena di dalam hadis tidak disebutkan motor, tidak disebutkan hal seperti itu. Yang disebutkan cuma emas perak atau makanan. Emas perak atau makanan. Tetapi kalau emas, saya punya emas yang bukan antam, emas batangan yang cuma kayak besi doang, tahun 90, tapi 100 gram. Nah, Pak Anas punya emas antam yang baru 2021 katakanlah, tapi cuma 90 gram. Saya tukar emas saya yang 100 gram, yang buruk, yang jelek, yang
tampilannya nggak bagus, yang tidak ada sertifikatnya dan seterusnya, dengan emasnya Pak Anas yang ada sertifikatnya dari Antam, baru dan seterusnya, tapi 90 gram, punya saya 100 gram. Nah, ini boleh atau tidak nih Pak Anas? Menurut Antum aja. Oh, kalau ini ya, kalau dari tadi ininya emas dengan emas seharusnya sih tidak boleh ya Ustaz. Bagaimana Ya, Ustaz? tidak. Awalnya saya nih. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena emas dengan emas. Nggak peduli baru dengan yang tidak baru, yang satu-satu katakanlah yang 100 gram yang punya saya itu 1 lempengan, yang punya Antum itu 9 lempengan, begitu, nggak peduli itunya. Berapa pecahan dan seterusnya, bagus, tidak bagus, bentuknya bagus, atau yang satu bentuknya jelek, dan seterusnya. Pokoknya sesama emas harus ditukar seperti itu. Dan perak juga demikian. Nah, pertanyaannya, kenapa kok emas punya aturan seperti itu? Kenapa? Kenapa kok kalau onta dengan onta kok nggak seperti itu? Kalau katakanlah pedang dengan pedang kok nggak seperti itu? Baju dengan baju kok nggak ada aturan seperti itu? Tapi kalau emas dengan emas atau emas dengan perak kok ada aturan? Kalau nggak harus sama kuantitasnya, minimal harus ditukar pada saat itu juga. Kenapa kira-kira? Karena ada apa dengan emas? Apakah karena emas merupakan nilai tukar, merupakan mata uang pada saat itu? Tetapi kok yang disebut emas dan perak? Padahal uang pada saat itu bukan emas dan perak, tetapi dinar dan dirham. Dinar dari emas, dirham dari perak. Oke sih, emas dan perak juga sih, tapi kenapa kok disebutkannya emas, bukan ad-dinar wal dirham gitu? Nah, kira-kira apakah karena dia emas? Ya pokoknya karena dia emas. Nggak tahu kenapa, tapi karena dia emas. Berarti kalau hanya karena dia emas, tidak berlaku untuk nilai untuk barang yang lain. Barang-barang yang bukan emas. Di rupiah tidak berlaku. Ya, kalau kita mengatakan emas punya aturan khusus karena dia emas. Tetapi kalau kita katakan emas punya aturan khusus karena dia adalah alat tukar, maka berlaku kepada seluruh alat tukar. Jadi rupiah tukar dengan rupiah. Ini kemarin lebaran nih Pak ya. Uang 1 juta, kita tukar biasanya dengan 1 juta juga. Yang kita 100 ribuan, yang sana 5 ribuan. Tapi kita wajib nambah 50 ribu. Jadi kita 1,50 juta, mereka cuma ngasih kita 1 juta saja. Itu jawabannya boleh atau tidak boleh nih Pak? Ya kalau dari ini berarti apa, kalau sebagai alat tukar ya Devin, kembali tadi kan ada tahapannya deskripsi ya Ustadz ya, berarti harusnya sih tidak boleh ya kalau misalnya itu memang kita deskripsikan sebagai alat tukar tadi ya. Ya, berarti kalau kita anggap emas, kenapa kok emas punya aturan khusus? Karena emas adalah alat tukar di zaman Nabi. Oh, berarti segala bentuk alat tukar di zaman sekarang itu punya fungsi sama dengan emas. Gitu ya. Sehingga aturannya sama. Itu. Kenapa Nabi kok tidak menyebutkan rupiah? Ya karena belum ada. Nabi menyebutkan apa yang ada, yang bisa kita gunakan rumusnya di sekarang, yang mana rumusnya itu intinya alat tukar. Ya, oke. Itu satu pendapat, Pak. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi ya karena emas dan karena peraknya, sehingga kalau di rupiah ya terserah. Mau transaksi apapun boleh. Nah, itu menjadi salah satu kenapa kok bank konven itu boleh. Karena yang dilakukan bank konven itu bukan hutang piutang, tetapi jual beli rupiah dengan rupiah. Katakanlah Pak Anas mau kredit ke saya katakanlah bank. Pak Anas kredit ke saya 10 juta. Artinya saya menjual 10 juta kepada Pak Anas tunai. Dengan harga berapa? Dengan harga 12 juta, tetapi dicicil selama 12 bulan. Jadi yang kita lakukan transaksi jual beli rupiah dengan nominal tidak sama dan di waktu yang tidak sama. Kalau mengatakan emas bukan sebagai alat tukar. Ini memang muamalah agak-agak tipis sekali nih Pak ya, tipis sekali gitu. Yang berikutnya, nah tadi kan kalau emas adalah alat tukar dan rupiah adalah alat tukar, berarti emas dan rupiah memiliki satu kesatuan yang sama, ya, yaitu sama-sama alat tukar. Sehingga kalau ditukar antara emas dan rupiah, itu apakah harus tunai atau tidak? Nah, kira-kira berarti kalau emas dan perak kan harus tunai, Pak ya, tidak boleh kredit, gitu. Kenapa? Karena sama-sama alat tukar. Nah, kalau emas dan rupiah, apa kondisinya sekarang ya, konteksnya ya? Pak Anas mau kredit emas, beli sekilo tapi dicicil 12 bulan dengan harga sekarang. Katakanlah harganya sekilo itu berapa ya?
1 M berarti ya, katakanlah 1 miliar, dicicil selama 10 bulan. Jadi setiap bulan bayar 100 juta. Karena harganya sekarang 1 juta. Nggak peduli bulan ke-10 ternyata harganya sudah 1,5 juta 1 gramnya, pokoknya cicilannya tetap 100 juta. Nah, itu boleh atau tidak? Boleh, Pak. Seperti itu. Iya, kembali ya tadi ya. Kalau misalnya ini ya, sama kuantitas, kemudian waktu yang sama ini ya, kalau kita mengajunya ke situ ya tidak. Berarti tidak diperbolehkan ya. Kalau kita anggap emas adalah alat tukar dan rupiah adalah alat tukar. Tapi Pak, sekarang saya tanya lagi Pak. Apakah emas masih menjadi alat tukar saat ini? Tidak, kebetulan ya. Sekarang kan rupiah tadi ya, alat tukar ya, uang kartal ya kita sebut ya. Ya, berarti sekarang apakah emas masih memiliki aturan khusus harus tunai? Ya bisa jadi tidak ya sebenarnya. Ya, jadi seperti emas ini sudah kayak tanah jatuhnya. Emas sudah kayak tanah, kayak motor. Beli tanah kredit boleh nggak? Boleh. Beli motor kredit boleh nggak? Boleh. Beli emas kredit juga memungkinkan boleh kalau kita anggap emas sudah bukan alat tukar lagi saat itu. Jadi maka nanti ulama itu berbeda pendapat ya terkait ini saya kira lewati saja terkait apakah boleh melakukan transaksi rupiah dengan emas dengan cara kredit kalau ya Ibnu Taimiyah mengatakan boleh asalkan emas sudah bukan lagi komoditi, sudah bukan lagi alat tukar, tapi dia sudah komoditi barang dagang. Itu boleh, karena berarti kita tukar-menukar bukan antar mata uang, tetapi antara barang dengan mata uang. Maka tidak ada aturan harus kontan. Gitu. Sebagaimana nanti juga diikuti oleh Ibnu Qayyim, itu muridnya Imam Ibnu Taimiyah itu juga mengatakan diperbolehkan kalau sudah bukan barang dagangan. Dia sudah seperti barang kalau sudah bukan mata uang tetapi sudah barang dagangan. Sebagaimana Darul Ifta Mesir itu ulama-ulamanya rata-rata mengatakan boleh melakukan jual beli emas dengan cara kredit. Kemudian MUI juga mengikutinya. MUI Indonesia mengatakan boleh hukumnya jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah. Hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi. Itu pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ulama Mesir, ulama MUI Indonesia. Tetapi ulama Saudi mengatakan begini, meskipun emas sudah tidak dijadikan alat tukar, meskipun sudah tidak digunakan sebagai alat tukar, tetapi emas tetap tidak kehilangan fungsinya sebagai alat tukar. Buktinya dia tetap dijadikan standar di dalam menentukan sekarang itu inflasi atau tidak dan seterusnya. Itu nilainya tetap pakai uang. Meskipun secara praktis tidak pernah ada orang jual atau beli bakso kok pakai emas batangan. Itu nggak pernah ada, gitu Pak ya. Walaupun kalaupun ada, ya kita nggak, Pak, saya mau beli bakso, tapi saya nggak punya uang. Saya punyanya emas batangan. Boleh nggak saya beli pakai emas batangan? Insya Allah sih tukang baksonya juga mau-mau aja gitu ya, karena emas tetap berharga juga kan begitu. Nah, sehingga tidak dipakai bukan berarti kehilangan fungsinya. Sehingga rupiah juga alat tukar, emas juga masih sebagai alat tukar sebagaimana di zaman Nabi. Sekarang masih berlaku, cuma tidak pernah dipakai. Tapi fungsinya tetap masih ada. Sehingga kalau beli emas ditukar dengan rupiah itu wajib tunai, tidak boleh kredit. Itu pendapat rata-rata ulama dari Saudi. Ulama Saudi kurang lebih seperti itu, dan banyak juga ustadz-ustadz kita di Indonesia ini yang belajar dari sana, dan fatwa yang diambil, yang dibawa, ya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi memang terjadi dua kemungkinan. Kalau ya ini sudah nawazil ya, beli emas ditukar dengan perak kok tidak tunai, itu riba. Namanya riba jual beli, riba nasi'ah. Itu riba yang ancamannya tadi dibangunkan hari kiamat kayak orang kesurupan. Itu kalau emas dan perak ditukarkan. Tapi kalau emas dan rupiah, apakah riba atau tidak? Itu yang jadi. Kalau riba, ya haramnya berarti sama, hukumannya juga nanti sama. Tapi kalau kita katakan tidak riba, ya berarti halal. Berarti hukumnya tidak dihukum sebagaimana yang di dalam ayat Al-Baqarah 275 tadi. Jadi jual beli emas secara kredit boleh atau tidak tergantung kita menempatkan rupiah sebagai apa, kemudian emas juga sebagai apa. Apakah dia komoditi jual beli atau dia alat tukar,
rupiah itu sebagai alat tukar, apakah masuk ke dalam hadis aturan khusus di dalam jual beli tadi. Nah, itu jual beli emas secara kredit. Nah, sebenarnya saya sudah mempersiapkan beberapa ya, jual beli emas secara online, kemudian nyicil emas yang dari 10.000, 20.000 gitu ya, tetapi digital secara online dan seterusnya, kemudian saham dan seterusnya. Masih banyak lagi sebenarnya, cuman kayaknya waktunya sudah jam 5 ya Pak. Ini mohon maaf nggak diingatkan sama Pak Anas, jadi agak-agak. Tapi jadi boleh Ustadz satu tambah 15 menit lagi Ustadz dari kami. Masih. Oh baik. 15 menit lagi. Untuk baik. Yang online ini kebetulan tadi ada yang bertanya Ustadz sebenarnya lewat Zoom chat. Mungkin langsung sekalian ya. Dari Mas Pras ya tadi ya. Mas Pras ini menanyakan terkait dengan Tokopedia itu kan juga ada ini ya jual beli emas ya, berarti kan itu secara online juga ya Ustadz. Nah, ini kebetulan nih langsung dijawab sama Ustadz Topalan ini. Jadi mungkin kami minta penjelasan tambahan. Ya. Siap. Jadi begini, Pak Anas tadi, kalau kita mensyaratkan memasukkan rupiah dan emas ini sebagai harta ribawi, yang kalau ditransaksikan kok harus tunai gitu ya, maka ini akan muncul masalah baru jika kita jual belinya secara online. Karena kita bayarnya hari ini, emasnya datangnya berapa hari biasanya. Kalau same day ya hari itu juga, tetapi kan tidak tunai. Harga emas itu jangankan kok jam ya, kadang menit saja sudah bisa berubah. Apalagi kok hari. Apalagi kok kita pakai pengiriman yang murah, katakanlah 2 hari baru datang. Rupiahnya, harganya sekarang katakanlah 1 gram emas itu 900.000. Kita transfer sekarang 900.000. Emas kita dapat baru 2 hari berikutnya, dan harga emas sudah naik menjadi 905.000. Nah ini kan di situ ada, nah jadi harga yang kita pakai yang mana? Harga kita bayar atau harga kita terima seharusnya. Inilah yang menjadikan hal itu haram. Bisa menjadikan hal itu haram. Kenapa? Karena ada tidak bisa terrealisasi ketunaiannya itu. Ya dan biadin itu maksudnya uangnya saya serahkan, emasnya saya terima. Itu ya dan biadin itu artinya. Gitu. Itu yang menjadi masalah. Tetapi yang perlu kita ketahui ya, bahwasanya pertama begini, jika ulama yang membolehkan jual beli emas secara kredit, secara tidak tunai, maka sudah dipastikan membolehkan jual beli emas secara online. Karena tunai tidak menjadi poin utama, tidak menjadi poin di dalam kehalalan transaksi rupiah dengan emas. Ya karena emas sudah kayak beli motor, beli HP dan seterusnya. Jadi mau tunai tidak tunai jadi tidak jadi masalah. Itu bagi yang mengatakan jual beli emas secara kredit itu boleh. Tetapi bagi yang mengatakan jual beli emas tidak boleh secara kredit, harus secara tunai karena keduanya masih memiliki posisi yang sama, yaitu sama-sama alat tukar, maka ini akan bisa menjadi masalah. Karena kalau online itu tidak bisa tunai, ya, tidak bisa uangnya sekarang, emasnya juga sekarang. Pasti uangnya kita berikan dulu, baru emasnya kita terima setelah beberapa saat. Maka sebagian ulama mengharamkan jual beli emas jika online karena tidak mungkin tunai, meskipun jedanya cuma 1 hari. Tunai itu tidak harus cicil ya, tapi tunai itu maksudnya uang sekarang ya barang sekarang. Itu maksud tunai saya dari tadi itu bukan masalah cicil ya. Kalau ya cicil itu juga salah satu bagian dari tidak tunai gitu ya, tapi tidak tunai juga termasuk uangnya sekarang, emasnya 2 hari lagi, 1 hari lagi baru kita terima. Nah itu sebagian ulama kemudian mengharamkan karena alasan yang tadi, memasukkannya di dalam riba nasi'ah. Tetapi sebagian ulama kemudian mengatakan begini, oh jual beli online emas itu bukan berarti tidak tunai, tetap tunai. Tunainya bagaimana? Ketika antum transfer uang, oke? Jadi intinya kita tidak boleh berpisah dari majelis sebelum uang kita terima, uang kita serahkan dan emas kita terima. Masalah di dalam majelis itu kita berapa lama, itu silahkan saja. Mau 1 hari 1 malam kita nyang-nyangan istilah Jawanya. Apa ya? Tawar-menawar. Ya. Seharian penuh kita tawar-menawar, nggak apa-apa. Ini uangnya sudah saya serahkan, tapi emasnya berapa nih jadinya harganya gini-gini. Baru diserahkan nanti sore. Tapi dalam satu majelis yang sama, maka tidak masalah. Nah, dianggapnya ketika kita jual beli online, itu masih di dalam satu majelis selama kita belum
mengakhiri transaksi, atau kalau dalam Tokopedia itu apa ya? Barang sudah diterima, konfirmasi penerimaan. Nah, asalkan kita belum pencet konfirmasi penerimaan, maka kita dianggap masih dalam satu majelis. Dan majelis kita itu memang tidak secara fisik, tetapi secara virtual. Kita masih bisa komplain, kita masih bisa membatalkan, dan seterusnya. Ya, uang yang kita berikan pun belum diterima oleh si penjual, ya, tetapi masih mengendap di Tokopedia. Sehingga uangnya juga belum kita serahkan sebelum kita mengatakan barangnya sudah sampai ke saya. Nah, sehingga itu dikatakan uang akan baru datang atau nyampe kepada orang tersebut ketika emas itu juga nyampe ke kita. Maka itu dikatakan tunai. Meskipun antara kita bayar dengan kita terima itu jaraknya lama, tetapi antara orang tersebut menerima uang dengan kita juga menerima emas itu kurang lebih sama waktunya. Itu taklif pertama. Sehingga meskipun sebenarnya kalau jual beli emas secara dicicil itu tidak boleh, tapi kalau cash itu boleh meskipun secara online. Online tidak menjadikan jual beli emas itu tidak tunai. Atau yang berikutnya, sebenarnya tunai juga. Ketika kita bayar uangnya, kita memang tidak bisa menerima emas secara langsung, tapi kita kirimkan wakil dari kita. Siapa? Yaitu Abang Gojek atau JNE atau si cepat lah, apalah gitu. Dia adalah wakil kita, sehingga ketika emas diserahkan kepada tukang itu, artinya sudah sampai kepada saya karena memang saya yang mendelegasikan dia untuk mengambilkan barang saya di tempat si penjual. Sehingga ketika kita bayar, barangnya nyampe ke tangan wakil kita. Nah, masalah dari wakil kita ke kita kok lama, itu urusan lain. Yang penting sudah di tangan kita. Sudah di dalam kekuasaan kita. Nah, itu masih dikatakan ya dan biadin, sehingga masih diperbolehkan, meskipun menurut ulama-ulama yang tidak memperbolehkan jual beli emas dengan rupiah secara tidak tunai atau secara kredit. Gitu. Itu adalah jual beli emas secara online jika cash. Nah, masalahnya lagi itu kalau kita katakanlah ya beli barang harganya 87.000, genepin saja 3.000, 3.000-nya buat nabung emas. Nah, katakanlah begitu ya, 3.000-nya buat nabung emas supaya bayarnya 90.000 pas. Itu apakah boleh atau tidak? Nah, tergantung akadnya. Apakah kita beli saat itu dengan harga saat itu, maka boleh jika barangnya ada. Jika bisa kita cairkan, atau minimal kalau cairkan kan susah ya, kalau cuma 3.000 kan cuma 0,0000 sekian gram gitu. Tapi minimal ada nggak emasnya? Oh ada ini, tapi masih bentuk 1 kilo, antum punya 0, sekian persen dari kepemilikan sekilo ini. Ya nggak tahu yang mana, tapi intinya antum ada di sini kepemilikannya. Kalau ada seperti itu boleh, gitu ya. 3.000 kita bayarkan sekarang, terus emasnya ada. Tapi kalau tidak ada, berarti tidak diperbolehkan. Karena kita membeli dengan sesuatu yang tadi tidak pasti. Barangnya belum ada. Baru akan diadakan kalau kita mungkin sudah 1 gram, baru emasnya diadakan. Itu nggak boleh. Tapi kalau baru bisa dicetak, kalau sudah nyampe 1 gram, itu masih boleh. Kenapa? Karena emasnya sudah ada, tapi belum bisa dipisah, belum bisa dipotong kalau belum nyampe 1 gram. Itu lain ya. Jadi barangnya sudah ada tapi tidak bisa dicetak, atau barangnya memang belum ada sehingga kalau barangnya belum ada tidak bisa dicetak. Nah, itu dua hal yang berbeda. Asalkan barangnya sudah ada, bisa kita lihat gitu ya. Kalau kita memang mau melihat, maka itu diperbolehkan karena rukun jual belinya itu terpenuhi. Gitu. Nah, mungkin itu untuk jual beli emas secara online. Baik Pak Anas. Mungkin cukup itu ya untuk kajian kita. Silakan kalau ada yang lain bisa ditanyakan di dalam forum diskusi saja. Silakan. Ini jazakallah Ustadz, berarti saatnya sudah untuk bertanya. Berarti tadi sudah ada Mas Pras yang menanyakan langsung, dan kebetulan paparan slide-nya adalah terkait jual beli emas online ya. Baiklah, kami persilakan pada Bapak Ibu sekalian, kami sediakan slot 3 penanya terlebih dahulu untuk yang hendak bertanya langsung, karena kebetulan ini tadi benar-benar nih merasakan fikihnya itu kerasa nih. Nah, ini mungkin dari Pak Budiman berarti ya, dari apa, atau Pak Budiman terlebih dahulu yang sudah raise hand. Oh, Pak Mas Arsil bisa untuk open video? Okay. Ya, silakan Mas Arsil. Video mungkin enggak, Mas. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya ingin menanyakan untuk hal-hal berikut karena saya
sering mendengar dua pendapat terkait hal-hal yang ingin saya tanyakan ini. Jadi ada pendapat ulama yang memperbolehkan, ada pendapat ulama yang tidak memperbolehkan. Nah, di sini saya pengen ada kepastian aja Ustadz terkait hal-hal yang saya ingin bertanyakan ini. Ada 3 Ustadz. Bolehkah kita menjual barang yang 100% belum kita miliki, Ustadz? Jadi saya pernah mendengar itu kalau kita menjual barang itu kita harus kita beli dulu barang tersebut 100% kita miliki, baru boleh kita menjualnya kepada orang lain. Dalam arti kata kita nggak boleh bertindak sebagai makelar, Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah kita menjual barang yang memang tidak ada wujudnya, seperti voucher belanja, atau yang sedikit ekstrim tuh kayak misalnya lagu, ciptaan lagu kita jual, itu kan nggak ada wujudnya, Ustadz. Nah, bolehkah kita menjual barang-barang yang seperti itu? Nah, yang ketiga, Ustadz pengen petunjuknya itu bagaimana yang lagi booming sekarang nih, Ustadz, itu terkait cryptocurrency. Bagaimana pendapat jual beli cryptocurrency atau mata uang digital yang saat ini sedang booming, Ustadz? Nah, terima kasih, Ustadz. Baik. Langsung saya jawab nih. Ya, langsung saja. Jadi begini, Pak Asri, yang pertama adalah jual beli barang yang tidak 100% belum kita miliki. Apakah boleh atau tidak? Ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi begini, kalau jual, memang ada sebuah hadis, la tabi ma laisa indak. Jangan kamu jual beli sesuatu yang belum kamu punyai. Tetapi ada satu hadis lagi yang mengatakan, idza aslaftum falyuslif fi kailin ma'lumin wa fi waznin ma'lumin wa fi waqtin ma'lumin, atau ila ajalin ma'lumin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadisnya, jangan kamu jual sesuatu yang tidak kamu miliki. Oh, berarti semua yang tidak kita miliki tidak boleh kita jual loh. Tidak boleh kalau kita menjual barang yang belum kita miliki. Itu yang pertama. Digeneralisir seperti itu. Yang kedua adalah Rasulullah mengatakan, kalau kalian melakukan jual beli salam, jual beli inden, maka harus jelas. Kalau dulu beras ya, atau dalam zaman dulu itu kurma. Oke, kalau jual beli kurma tidak secara kurmanya belum ada, maka harus jelas berapa kilo, harganya berapa, kemudian kapan bisa diserah terimakan. Ini kurmanya belum ada nih, belum panen, tapi sudah dibeli dulu dengan harga katakanlah sekilo kalau inden harganya 100.000. Tapi kalau tidak inden, maksudnya langsung cash and carry begitu ya, itu harganya 120.000. Biasanya kalau inden kan lebih murah ya. Kalau pre-order itu kan biasanya lebih murah dibandingkan harga yang saat itu juga. Nah, kata Rasulullah, boleh asalkan sudah jelas dari awal berapa harganya, berapa kiloannya, terus kapan kita bisa mendapatkan. Oke, sehingga harus kita bedakan. Ini sama-sama barang yang belum dimiliki, tapi yang satu bisa dijual, yang satu tidak bisa dijual. Bedanya apa? Kita bisa menjual barang yang belum kita miliki, asalkan sudah jelas spesifikasinya. Tadi Pak Anas inden ke saya penjual mobil, katakan, Ustadz, tolong dong, saya mau beli Innova tahun 2011 yang diesel gitu ya, yang tipe V Lux, katakanlah seperti itu. Harganya berapa, Ustadz? Sekian, tapi 2 bulan lagi baru dapat. Katakanlah harganya 400 juta, tapi 2 bulan lagi baru dapat. Oh siap, Ustadz, ini uangnya. Saya belum punya itu Innovanya, tapi boleh saya jual. Kenapa? Karena pertama, spesifikasi barangnya sudah jelas. Pak Anas mintanya tipenya itu, warnanya sekalian otomatis atau manual, semuanya sudah jelas. Oke. Yang kedua, barang yang Pak Anas minta itu adalah barang yang memungkinkan bagi saya untuk menghadirkan. Belum terspesifik. Innova yang Pak Anas tadi sebutkan itu banyak sekali bisa saya dapatkan di mana-mana. Jadi ya sudah, tinggal saya cari ke showroom, saya terima barangnya, saya kasih ke Pak Anas kalau saya sudah dapat, dan waktunya saya punya waktu 2 bulan. Itu boleh kalau ketersediaan barangnya itu di pasar banyak. Tetapi bisa menjadi tidak boleh kalau begini. Saya punya tetangga mau jual tanah. Jual tanah katakanlah 100 meter. Tetangga itu mau jual. Saya tahu kalau dia mau jual, tapi nggak bilang ke saya. Nah, Pak Anas datang ke saya. Ustadz, itu tanah di samping rumah dijual ya? Oh iya, itu punya tetangga saya. Berapa, Ustadz? Saya nggak dipasrahin sama orangnya. Tiba-tiba saya ngejual. Padahal itu punya tetangga saya. Dan barangnya itu kan tanahnya itu kan sudah terspesifikasi. Sudah, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, atau bahasa Arabnya itu sudah makrifat, sudah ya itu barangnya, ya sudah tidak bisa barang yang lain gitu ya.
Terus saya main jual aja. Oh, saya dengar-dengar dia 1 meternya itu harganya 10 juta. Wah, saya mau ngambil untung lah 1 juta, 11 juta Pak Anas, meternya itu 100 meter berarti sekian juta atau 1,1 miliar begitu kan ya. Terus siap Ustaz, saya beli nih uangnya. Itu nggak boleh bagi saya. Kenapa? Karena itu barang punya orang. Ya, dan Pak Anas kan maunya tanah yang itu, yang ditunjuk itu saya mau beli tanah itu. Dan itu barang masih punya orang. Kecuali kok saya dibilang sama tetangga saya, Mas, ini kalau ada yang mau beli, tolong jual aja ya, harganya sekian. Nanti kalau ada yang laku kok dari Mas, saya kasih fee deh. Berarti saya wakilnya orang tersebut. Nah itu. Jadi ini ya, tanahnya belum saya miliki, tetapi kalau saya kok ditugasi atau saya dijadikan wakil oleh pemilik barang, itu boleh 100%. Itu yang pertama. Atau meskipun saya bukan menjadi wakil, tetapi ketersediaan barang harus banyak. Mobil Innova yang diinginkan Pak Anas itu banyak di mana-mana, tetapi tanah yang di samping rumah saya ya cuma ada itu, maka tidak boleh saya jual kecuali kalau orang yang punya itu mewakilkan kepada saya. Ini semoga bisa difahami ya, semoga bisa dimengerti perbedaannya. Sehingga kalau barangnya kok inden tapi barangnya banyak, itu boleh asalkan sudah jelas semua dari awal kesepakatannya. Tetapi kalau barangnya kok masih tidak ada duanya, cuma ada satu tok barangnya, dan itu saya jual dan tidak saya miliki, dan saya tidak mendapatkan mandat, tidak mendapatkan kepercayaan untuk menjualnya dari pemiliknya, maka saya tidak boleh menjual. Saya menjual rumahnya orang lain. Memang sih dia mau ngejual gitu ya, tetapi kan belum tentu dia cocok harganya, kok tiba-tiba saya jual, dan sedangkan sudah terjadi transaksi. Pak Anas sudah bayar, ya mau nggak mau, pokoknya saya nggak mau. Saya nggak mau tahu, saya harus dapat tanah, wong saya sudah bayar. Nah, ternyata saya bilang ke tetangga, ini ada yang laku, ada yang mau beli dengan harga segini-segini. Oh, nggak jadi saya jual, utang saya udah lunas semuanya. Ya kan saya yang bingung, ini saya dapat tanah dari mana? Oh, Pak Anas, ada di tanah samping. Nggak mau, saya mau yang itu. Karena memang sudah terspesifikasi. Tapi kalau Innova tadi, wah, di dealer A habis, tinggal saya ke dealer B. Barang yang sama, barang yang ibaratnya identik, itu banyak sekali. Bisa saya carikan di mana-mana. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang jual beli barang-barang yang tidak ada wujudnya. Jadi begini Pak, jual beli itu ada dua. Satu jual beli barang, dua jual beli jasa. Kalau jasa itu sudah nggak ada wujudnya sama sekali. Pak Anas itu sebenarnya sedang melakukan jual beli sama negara. Jual beli apa? Jual beli jasanya Pak Anas untuk menjadi pekerja dari menjual jasanya itu, menjual jasa apalah gitu ya. APK ya berarti tentang keakuntansian, tentang pencatatan dan seterusnya. Itu jasa yang Pak Anas jual kepada negara dan Pak Anas dapat fee harganya sekian per bulan. Katakanlah seperti itu. Itu kan jual beli sebenarnya. Tapi barangnya mana Pak Anas? Yang dijual apa? Apakah Pak Anasnya yang dijual? Berarti istrinya tidak memilikinya lagi, kan bukan Pak Anasnya yang dijual. Baik, tapi jasanya. Iya, bahaya kan? Paham ya? Jadi tidak harus barang, tetapi juga bisa jasa. Dan juga bisa hak cipta. Hak cipta itu dilindungi di dalam Islam. Dan bisa diperjualbelikan. Walaupun tidak semua hak cipta bisa diperjualbelikan. Ya, kayak kenapa kok pembajakan itu dilarang? Karena di situ melindungi hak cipta. Bukan masalah kalau saya mengarang buku, kemudian kan sebagai ganti ongkos cetaknya, Ustaz. Ya kalau cuma ongkos cetak, paling satu buku harganya 20.000. Tetapi karena di situ ada hak cipta saya, maka saya jual 100.000. 80.000 itu adalah fee untuk saya mengarangnya, hak cipta. Itu diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Hanya saja tentu secara konsep boleh, secara umum boleh, tetapi ya hak cipta apa dulu nih yang boleh diperjualbelikan? Karena bisa jadi kita ngaku-ngaku itu hak cipta milik kita, tapi sebenarnya bukan milik kita. Ya, itu sudah menjadi milik umum. Katakanlah saya mau mematenkan tentang tulisan Al-Quran Rosem yang ini, itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu bukan milik antum. Jadi harus pastikan memang itu karya kita, baru kita bisa jual belikan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang cryptocurrency. Cryptocurrency itu kalau dalam pandangan saya melihatnya sebagai sama halnya dengan rupiah, begitu. Hanya saja kalau cryptocurrency ini tidak memiliki daerah teritori. Kalau rupiah itu kan Indonesia punya OJK, punya BI yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan, mencetak atau menarik dan seterusnya. Ya, yang mana di situ ada yang mengontrol
Kalau inflasi berarti harus seperti apa, kalau deflasi berarti harus nyetak lagi dan seterusnya. Tapi kalau cryptocurrency itu tidak ada tuannya lah ibaratnya. Tetapi secara prinsipnya saya melihat sama seperti uang rupiah, uang dolar dan lain sebagainya ya, yang mana ya sama-sama sebenarnya dia tidak mewakili apapun. Dia ya hanya sekedar sesuatu yang kita sepakati sebagai mata uang, udah gitu aja. Rupiah itu kan tidak mewakili emas kan sekarang. Tidak kemudian kalau 100.000 berarti ada sekian gram emas yang disimpan di dalam BI. Begitu nggak? Setahu saya sudah tidak mewakili. Setahu saya ya. Yeah. Jadi sudah tidak ada nilai intrinsiknya begitu. Sehingga ya sama dengan cryptocurrency, yaitu sama-sama sebuah nilai yang kita sepakati sebagai mata uang. Hanya saja kalau cryptocurrency nggak tahu nih siapa tuannya, kalau rupiah itu ada otoritasnya. Gitu saja. Sehingga kalau secara prinsip harusnya kalau rupiah boleh, itu ya boleh. Tetapi kalau melanggar aturan negara, aturan kesepakatan antar manusia, kalau melanggar itu semuanya, ya ini bisa jadi tidak diperbolehkan. Bukan karena prinsipnya yang menyalahi, tetapi karena ya tidak sesuai dengan aturan kesepakatan saja. Karena di situ ada tindakan kriminalnya lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk zatnya itu sebenarnya sama dengan rupiah. Kalau rupiah boleh, itu juga harusnya diperbolehkan. Itu menurut pandangan saya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Berarti termasuk jual beli mata uang itu diperbolehkan tuh Ustaz ya? Kayak kita jual beli dolar, jual beli apa mata uang asing itu, Ustaz. Ya, diperbolehkan asalkan tunai, Pak. Jadi rupiahnya sekarang saya bayarkan, dolarnya saya terima saat ini juga. Syaratnya itu saja. Terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Baik, sama-sama Pak Arsil. Ini selanjutnya mungkin satu aja ya Ustadz ya, karena sudah mepet maghrib dan teman-teman sebenarnya sudah jam kerjanya sudah lewat nih jam 5 nih, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Ini dari Kasubdit kami nih, dari Pak Budiman. Silakan Pak Budiman, apakah bisa mau disampaikan langsung Pak? Ya, terima kasih Mas Anas. Pak Ustadz, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Jadi kami mendengar terkait dengan cashback ya. Tadi di awal Ustadz sudah bilang kalau GoPay itu pakai prinsipnya apa, pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam maka kalau ada manfaat tidak boleh dan seterusnya. Tapi ada sebagian Ustadz juga yang mengatakan itu apa ya, hakikatnya itu semacam promosi atau apa gitu. Kira-kira kalau Ustadz Akil melihatnya seperti apa? Terus boleh satu lagi Ustadz. Kalau untuk cashback ini kan cashback atau diskon atau apapun lah namanya dari ShopeePay, GoPay atau dari Tokopedia dan lain-lainnya. Terus satu lagi Ustadz menyambung pertanyaan Mas Arsil tadi, berarti dengan begitu just tip itu boleh ya Ustadz ya? Soalnya di teman-teman tuh juga bertanya itu just tip itu kan barangnya belum dimiliki loh, tapi orang-orang pada menjual gitu. Berarti dengan pendekatan tadi yang Ustadz jelaskan, prinsipnya berarti jadi boleh itu ya just tip itu Ustadz. Karena istri kebetulan nggak suka, istilahnya tidak memenuhi persyaratan itu just tip itu. Jasa titip Ustaz. Makasih Ustaz. Itu aja. Baik, jadi begini, cashback itu kan sebenarnya sama dengan diskon ya. Sebenarnya sama dengan diskon, tapi kalau diskon mungkin dipotong di awal, tapi kalau cashback itu bayar penuh di awal, baru sisanya dikembalikan, kan begitu ya. Hanya saja cashback-nya dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk ShopeePay. Sebenarnya cashback ini sangat, ya tadi kembali ke dalam fikih muamalah kontemporer, itu prinsipnya apa yang menjadikan hal itu menjadi haram. Apa yang menjadikan hal itu haram, gitu ya. Kalau saya melihatnya, cashback ini jika memang tidak dibedakan, apakah yang bayar pakai ShopeePay atau yang bayar pakai cash, bukan dengan, kan banyak pilihan tuh Pak ya. Kalau pakai ShopeePay akan dapat cashback, tapi kalau nggak pakai ShopeePay tidak akan dapat cashback. Mungkin di situ ada celah diharamkan. Kalau yang mengatakan ShopeePay adalah kita memberikan pinjaman kepada perusahaan Shopee. Berarti kita memberikan pinjaman kepada perusahaan Shopee, dan si Shopee itu ngasih kita cashback. Ngasih kita keistimewaan dibandingkan yang tidak deposit. Itu bisa menjadi haram. Tetapi kalau digeneralisir sama, pokoknya semua orang yang belanja di sini, tentu barang-barang tertentu akan dapat cashback gitu ya, tapi cashback-nya bukan dalam bentuk rupiah, tapi dalam bentuk ShopeePay. Nah, itu sama sekali Allahu a'lam ya, kalau saya melihat di mana sisi haramnya gitu.
Karena ibaratnya kayak kita dapat voucher untuk belanja lagi, tapi harus di Shopee, bukan di tempat lain. Karena ShopeePay tidak bisa di withdraw, katakanlah ya. Dia tidak bisa di withdraw jadi rupiah dan harus dibelanjakan di Shopee, begitu. Sehingga seolah-olah kita kayak, antum beli 100.000, maka silahkan dapat voucher 10.000, tapi hanya bisa digunakan sampai batas waktu sekian, dan hanya bisa di sini, dan seterusnya dengan berbagai syarat itu ya. Nah, itu sebenarnya sama dengan diskon, tetapi diskon yang diberikan bukan di awal tapi di akhir. Dalam pandangan saya itu tidak masalah. Kemudian yang berikutnya just tip, ini juga dalam pandangan saya juga tidak masalah gitu ya, karena kita menjual barang yang memang sudah bisa kita beli, ada barangnya, spesifikasinya jelas gitu ya. Kemudian kita mengambil margin dari barang tersebut. Barangnya harganya 10.000 Pak ya, tetapi margin saya 3.000 katakanlah gitu ya. Oke, siap, nggak masalah. Ya sudah, saya ambilkan, saya beli dulu, baru saya jual ke Pak Budiman. Katakanlah seperti itu. Jadi beli spesifikasi inden lah, sama dengan inden. Mungkin kalau just tip itu nggak terlalu modal atau gimana gitu ya. Tapi kalau inden ini kan kayak hampir tidak ada yang mempermasalahkan gitu Pak ya. Tapi kalau just tip ini kok memang agak banyak yang bermasalahkan, mungkin ya Allahu alam. Kalau dalam pandangan saya just tip itu ya inden sebenarnya gitu. Cuman barangnya tidak selumrah. Biasanya kan barangnya agak unik-unik tuh Pak ya. Beda kalau inden itu kan untuk mobil yang di mana-mana bisa diakses dan seterusnya. Mungkin itu saja yang membedakan. Tapi hakikatnya sama sebenarnya. Allahu alam bishawab. Terima kasih Ustaz. Halo Pak Budiman ya. Ya, ini sudah waktu sudah menunjukkan 17.30. Jadi mohon maaf nih pada Bapak Ibu Rehat Rohani sekalian. Pasti masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tentang muamalah kontemporer ya yang kita hadapi sehari-hari. Nanti izin Ustadz, ini berarti materi boleh kami share ya kepada teman-teman sekalian. Terus ya kalau misalnya ada pertanyaan nanti apakah bisa berkunjung ke Rumah Fikih Indonesia, ada media sosial atau ada ininya Pak, jalurnya Ustadz? Boleh ke Rumah Fikih, tapi kalau tidak mungkin melalui Pak Anas gitu ya, atau mungkin silahkan kasih saja nomor saya, tidak masalah untuk misalkan menanyakan langsung, tapi tolong ini saja, perkenalkan diri, saya dari ini ngaji sama Ustadz di sini, ya itu saja. Karena kalau dari Rumah Fikih itu kan yang megang banyak, ya takutnya lempar-lemparan atau apa, tapi kalau saya langsung kan mau nggak mau saya yang jawab, kan gitu. Oke, iya betul juga Ustaz. Terima kasih Ustaz telah memberikan materinya pada kali ini dan juga tadi telah memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang hendak masih bertanya tentang muamalah kontemporer ini. Nanti insya Allah kami bagikan materinya tadi sudah di chat Zoom dan juga nanti di grup WA, dan apabila nanti mau japri Ustaz sudah berkenan ya tadi ya menghubungi. Dan ini saat ini berarti kami mohon bantuannya kepada Ustadz untuk memberikan doa penutup untuk keberkahan majelis kita sore hari ini. Kepada Ustadz Agil kami persilahkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء عن كل داء وشفاء عن كل داء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Allahumma amin. Ya, jazakallah Ustaz atas doa penutupnya, menjadi keberkahan bagi majelis kami ini saat ini. Jadi untuk Ustadz Akil kami mengucapkan sangat terima kasih telah memberikan silaturahminya dan juga ilmu mengenai fikih tadi ya.
yang benar-benar semoga bisa kami implementasikan dalam sehari-hari. Dan ya kami saat ini untuk Bapak Ibu Rehat Rohani sekalian masih ada acara yang istilahnya kami akan bagi-bagi hadiah, yaitu hadiah yang bukan berbobot ya Pak Ferry ya, tapi hadiah yang terbaik dan berkah insya Allah dari kami. Dan kepada Ustadz Akil kami persilahkan apabila Ustadz Akil ada agenda lain untuk bisa leave Zoom terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Anas dan yang lainnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan menuju acara yang kami sebut dengan BBB, yaitu bukan bisyarah biasa. Dan kali ini untuk memandu jalannya BBB ini kami persilakan Mas Haryo Adik untuk memandu jalannya acara ini. Kepada Mas Haryo kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Anas. Luar biasa tadi kita sudah mendengarkan materi tausiah ya dari Ustadz yang banyak sekali ternyata hal-hal yang bisa kita pelajari terkait dengan muamalah kontemporer. Oke, untuk acara kali ini Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memandu jalannya maaf ada sedikit gangguan jalannya ini ya acara untuk BBB ya istilahnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian izin share screen dulu ya. Oke. Jadi siap-siap pelantinya Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan hadiah yang terbaik dari kami. Lancar Mas Haryo? Nah, sudah kelihatan ya ini ya tayangan. Sudah kelihatan. Oh, bentar. Nggak dibesarin lagi, Mas. Iya, bentar, Mas. Oke. Jadi Bapak Ibu, kita akan melakukan kuis ya istilahnya ya. Jadi Bapak Ibu silakan join kuisnya melalui alamat joinmyquiz.com. Kemudian Bapak Ibu memasukkan game code-nya 759128. Nah, nanti ada 7 soal, masing-masing itu 10 detik kesempatannya untuk menjawab soal, dan semakin cepat Bapak Ibu sekalian menjawab, maka poinnya akan semakin tinggi, dan juga nanti di ujung pertanyaan 3 pemenang akan berhak untuk mendapatkan hadiah dari panitia gitu ya. Baik. Sudah ada 4 orang yang join, Bapak Ibu sekalian, kita silakan agar segera join karena waktu juga sudah mau maghrib, jadi supaya kita bisa lebih cepat untuk menyelesaikan ini. Full screen ya, Mas. Siap. Pak Ferry nih pasti nih. Bisa mempertahankan Pak Ferry. Iya, terima kasih Bu Enda. Silakan Bu Enda. Anas nyoleknya Mas Ferry terus ya? Iya, ya sering ya Pak Z. Ibu lulus sama Pak Ferry. Aduh, jangan dibawa itu ke sini. Aduh. Apa. Masih izin ya. Sering ketemu Pak Budiman. Di masjid ketemu, di sini ketemu, di mana-mana ketemu. Oh, 13. Kayak langsung aja Mas Haryo. Langsung aja ya. Oke.
masih ada yang maju nih kayaknya. Wah, saingannya dikit banget, cuma 16. Menang dong. Iya, kita lihat ya Pak. 1 menit lagi lah, Nas. Oh ya boleh. Mas Hadi nih komandonya, maaf kalau saya. Oke. Ya. Mungkin nggak cuma 3 kali ya Mas Ariel ya, bisa 4 atau 5 pemenang kali Mas Ariel. Oh iya, ini bisa banget. Nanti Apa? kita lihat di akhir Pak ya untuk kita lihat peringkatnya Pak Jun. Nanti mohon seperti biasa ya screenshot nama username-nya untuk disampaikan di grup Rehat Rohani untuk nanti kami bisa mengirimkan hadiah terbaik dari kami. Ini hadiahnya sesuai peringkat ya, nggak random gitu dikasih ya. Bisa peringkat 2, 20 gitu ya. Nggak harus peringkat 1 kan gitu. Peringkat teratas dong Bapak ya. Nanti jadi peringkat teratas kok, bisa nanti kita sort di Excel nanti. Bisa. Iya. Saya juga. Sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu sekalian. Kita bisa mulai saja. Ada 21 peserta karena sudah waktunya hampir 5.40. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk menjawab soalnya. Oke. Nah, jadi istilah jual beli dalam Al-Quran itu jawabannya baik ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dari tutupan kayaknya ininya ya Mas ya. Iya, tutupan ya. Ini gimana? Bentar. Gimana? Lanjut aja Mas ya. Lanjut, nanti dibacakan aja jawabannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Jawabannya adalah apa Mas Salio? Jadi jawabannya untuk sahabat muhajirnya berhasil mematahkan dominasi pasar Yahudi di Madinah adalah Abdurrahman bin Auf. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mantap nih Mas Caksawan. Semuanya benar ya, karena tadi sudah sempat disinggung oleh Ustadz juga, hukum asal jual beli adalah boleh. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wah, Mas Yuda nih peringkat 5 nih. Ya, ini tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Ustadz, yang bukan termasuk rukun jual beli adalah ikhlas ya, karena penjual pembeli itu termasuk, dan juga ijab kabul juga termasuk. Makanya hadiahnya random aja. Jamin menang kalau. Baik, Iya. pertanyaan selanjutnya.
Gue bisa Ini salah ya. Gue bisa salah ya. Ulang dong. Gue bisa salah dong. Yang bikin padahal Mas Yuda. Sengaja. Sengaja. Ngelesnya sengaja. Ya. Waktunya tuh. Padahal salah pencet aja tadi. Baik, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Tawan Edwin. Baik. Ini juga sudah jelas ya. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebagaimana tadi sudah sempat dibacakan oleh Pak Junaidi. Selanjutnya pertanyaan terakhir mungkin ini ya. Ya, yang tidak termasuk jenis jual beli adalah tausiah. Kalau yang lain itu merupakan jenis-jenis jual beli dalam Islam. Oke, demikian. Jadi pemenangnya adalah ini bentar Mas. Yes. Oke. nomor 1 adalah Fadil Taqwa, yang kedua KE, ketiga HSR. Nah, ini leaderboardnya ada nanti peringkat 1 sampai dengan 5 ya. Nanti bisa menghubungi panitia untuk mendapatkan hadiah dari panitia. Kurang lebih seperti itu Mas Anas. Mas Ferry menang nggak Mas Ferry ini? Mas Ferry menang. Nanti biasanya ada nama lain. Ini tentunya yang PLKPP nanti kami shot untuk border dari leaderboard ya. Iya. Untung nggak jagoan. Tadi sengaja salah ya. Iya, begitulah. Jadi ini terima kasih Mas Aryo atas kuisnya. Ini semoga dari yang menang silahkan untuk klaim di grup WA. Untuk silakan dengan screenshot seperti biasa username-nya apa, dan saat ini berarti kita sudah menginjak acara penutupan ya karena sudah menjelang maghrib. Kami dari Subdit PLKPP selaku yang jadi panitia penyelenggara Lailatul Ruhani kali ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila kami ada kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan Lailatul Ruhani kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, partisipasinya tadi. Dan kalau tadi ada pesan sponsor lagi, kami mengingatkan untuk bisa memberikan infak yang terbaik melalui rekening Bank Mandiri atas nama Bu Yuyun Batasari. Nah, untuk mendukung kegiatan Rehat Ruhani selanjutnya. Sebagai bocoran untuk selanjutnya bulan Juli, insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di pengajian yang akan diselenggarakan oleh Subdit Salak secara ini jadwalnya. Jadi kita lihat ya. Setelah WTP apalagi nih namanya? Apakah LSP KPU atau apa? Panjangan GFS loh. GFS ya, betul ya. Bisa jadi. Gerakan pengajian sebulan. Bisa. Pasti dari kreatif Bapak. Dan untuk mengakhiri majelis WTP kita kali ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Ana.